Terima kasih Anda masih bersama kami di Sinu Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran tema dan logo Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Negara pada Rabu petang. Acara peluncuran dihadiri langsung anggota Kabinet Merah Putih dan pimpinan legislatif serta diikuti berbagai perwakilan lembaga dan jajaran Polda secara daring. Presiden menyatakan bahwa tema Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia adalah Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tema ini dinilai selaras dengan visi bangsa. Prabowo menyatakan logo Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia tahun ini didesain oleh desainer dalam negeri. Logo angka 8 dan 0 tanpa garis yang putus secara filosofis menjadi simbol pemersatu. Berdasarkan perjalanan pemerintah dan bangsa saat ini, pemerintah menetapkan tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun ini adalah Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tema ini dipilih karena selaras dengan visi besar negara dan mewakili arah perjuangan bangsa kita. Kita ingin selalu menjadi negara yang bersatu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Ini adalah dorongan kita, hasrat kita, keinginan nenek moyang kita. Kita bangun persatuan dan kesatuan menjadi suatu kekuatan untuk menjaga kedaulatan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Saudara-saudara, tema ini harus menjadi suatu patokan, jangan hanya sekedar menjadi suatu slogan atau mantra. Desain logo Hari Ulang Tahun ke-80 RI juga merupakan karya anak bangsa sebagai simbol pemersatu. Secara filosofis, desain ini menampilkan bentuk angka 8 dan 0 yang saling terhubung tanpa ujung, tidak terputus, infinity. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyambut dan menyemarakan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia ini dengan penuh semangat, dengan kegembiraan dan kebersamaan. Keinformasi lain pemirsa, permintaan mantan marinir yang menjadi tentara bayaran di Rusia, Satria Artakumbara, yang ingin kembali ke Indonesia akan menemui kesulitan. Pasalnya, Menteri Hukum menegaskan bahwa status WNI mantan marinir tersebut hilang otomatis jika terbukti menjadi tentara negara asing. Mohon izin Bapak Presiden. Satria Artakumbara yang merupakan mantan prajurit TNI AL bergabung dengan prajurit di Rusia dan menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Namun beredar video lanjutan yang berbanding terbalik dengan video yang beredar di awal karena Satria menghadapi pencabutan status kewarganegaraan Indonesia oleh otoritas Rusia. Sementara Kadis Penal TNI Angkatan Laut tegaskan ex-marinir yang ikut perang di Rusia sudah tidak memiliki keterkaitan dengan TNI AL. Satria Artakumbara terbukti secara sah melakukan desersi berdasarkan pengadilan militer terhitung dari tanggal 13 Juni 2022. Romawi 08 AL 4 Romawi 2023, Satria Artakumbara telah diputus bersalah secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa oleh Pengadilan Militer 208 Jakarta. Lantas bagaimana status hukum Satria Kumbara pasca bergabung ke militer asing? Dan kita simak pernyataan pengamat hukum internasional Hikmahanto
Juwana dalam program Sindo Prime malam tadi bersama dengan rekan kami Yudi Handoyo berikut ini. Jadi memang yang bersangkutan sudah tidak lagi memiliki kewarganegaraan Indonesia, tapi bukan berarti dia memiliki kewarganegaraan Rusia. Karena kehadiran dia di sana itu kan sebenarnya untuk mencari uang, ya, dengan kalau dia katakan passionnya dan lain sebagainya untuk berperang. Nah, artinya apa? Artinya sekarang ini saudara Satria ini stateless, tidak memiliki kewarganegaraan. Nah, itu kira-kira. Meskipun yang bersangkutan mengaku dia tidak punya pengetahuan yang cukup tentang pelepasan kewarganegaraan ini, apakah itu tidak bisa menjadi sebuah alasan, Prof? Ya, memang kalau dalam hukum fiksinya adalah semua orang dianggap tahu. Jadi tidak mungkin memang orang tahu semua begitu, tapi semua orang dianggap tahu. Jadi misalnya ada anak kecil umur 10 tahun gitu ya, membunuh orang lain. Nah, dia dianggap bahwa dia tahu, sehingga ada proses hukum yang bisa dijalankan terhadap yang bersangkutan. Termasuk juga misalnya Saudara Satria mengatakan saya nggak pernah lihat undang-undang kewarganegaraan. Saya rasa semua warga negara Indonesia juga tidak pernah lihat undang-undang kewarganegaraan. Tetapi fiksi hukumnya adalah semua orang dianggap tahu, sehingga apa? Sehingga pasal 23 huruf D itu berlaku. Nah, memang sekarang pertanyaannya adalah apakah dia bisa kembali ke Indonesia. Tapi kalau pertanyaannya kembali ke TNI jelas tidak mungkin. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Angkatan Laut yang mengatakan bahwa yang bersangkutan sudah dipecat. Artinya sudah tidak lagi bisa berkarir di TNI Angkatan Laut. Tetapi kalau misalnya menjadi warga negara Indonesia kembali, tentu bisa saja. Ini diatur di dalam undang-undang tersebut, lebih khusus di Peraturan Menteri Nomor 3, Menteri Hukum ya dan HAM Nomor 3 tahun 2024. Ya, itu dikatakan bahwa yang namanya pemohon yang meminta untuk dikembalikan kewarganegaraannya itu seperti huruf D, warga negara Indonesia karena alasan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Dan ini pernah terjadi juga kepada misalnya Pak Archandra Tahar ya, yang dulu pernah menjadi menteri, tapi kemudian beliau memiliki dui kewarganegaraan, warga negara Amerika Serikat dan Indonesia, sehingga kewarganegaraan Indonesianya kemudian digugurkan. Tapi kemudian beliau melepaskan warga negara Amerika Serikatnya untuk kemudian menjadi warga negara. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada siang ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Aniza dari NTMC Polri yang berada di kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Baik, selamat siang Brigadir Aniza. Bagaimana situasi pantauan lalu lintas terima dari kasih Pertama Nata Polri? dan juga selamat siang pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung kondisi arus lalu lintas di kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Memasuki jam istirahat makan siang dan juga jam istirahat perkantoran. Situasi arus lalu lintas siang hari ini di kawasan MT Haryono, khususnya di jalur arteri, ya ini dari kawasan Cawang yang akan mengarah ke Tendean maupun Kuningan. Terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan yang sudah didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2. Namun kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas, menjaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Dan juga merupakan di kawasan ini merupakan kawasan etle, kami himbau untuk selalu menggunakan helm bersadar estetik khususnya untuk kendaraan roda 2. Dan juga kami himbau kawasan ini merupakan kawasan ganjil genap, sehingga kami himbau untuk selalu mencocokkan tanggal yang berlangsung hari ini. Dan untuk dari arah sebaliknya, dari arah Kuningan yang akan mengarah ke kawasan Halim maupun Cawang, situasi arus lalu lintas untuk siang hari ini terpantau ramai dan lancar. Dan untuk situasi arus lalu lintas di tol dalam kota, yang dari arah Cawang yang akan mengarah ke Kuningan, terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan, arus lalu lintas terpantau ramai. Kami himbau untuk tetap berhati-hati dan tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda kecuali kendaraan dalam keadaan darurat. Dan untuk dari arah sebaliknya, situasi arus lalu lintas juga terpantau ramai dan lancar. Jadi kami himbau bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat di kawasan ini merupakan kawasan perkantoran, sehingga banyak sekali lalu lalang masyarakat yang di kawasan ini.
Dan juga pemirsa dan juga masyarakat pengguna jalan, Korlantas Polri dan seluruh satuan kerja lalu lintas di seluruh Indonesia mulai tanggal 14 Juli hingga 27 Juli sedang melakukan operasi patuh dalam rangka menciptakan lalu lintas yang berkeselamatan. Dalam operasi patuh kali ini akan diprioritaskan pelanggaran yang pertama berkendara melawan arus, kedua melebihi batas kecepatan, ketiga tidak menggunakan helm berstandar SNI, empat menggunakan handphone saat berkendara, kelima mengemudi di bawah umur, keenam berboncengan lebih dari satu orang, dan yang terakhir pengemudi dalam pengaruh alkohol. Persiapkan surat-surat kendaraan Anda juga sebelum Anda melakukan perjalanan dan juga pastikan fisik dan juga kendaraan Anda dalam keadaan yang baik. Dan juga kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib guna tercipta perjalanan yang aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Nah, untuk mengupdate kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada siang hari ini. Silakan kembali ke Nata di studio. Baik, terima kasih Brigadir Aniza atas laporan dari kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.